Di halaman rumah megah bergaya Eropa, Intan Permatasari, wanita cantik, kaya raya, pemilik butik terbesar di Indonesia, tampak duduk anggun di ayunan gantung. Tapi di balik kemewahan itu, ia sedang berperang melawan penyakit paru-paru yang tak bisa disembuhkan. Saat dua perawat dan dokter pribadinya panik melihat kondisinya, muncul seorang lelaki miskin dari arah gerbang. Bajunya lusuh, wajahnya lelah, tapi matanya dipenuhi keyakinan. Namanya Burhan, pembuat ramuan herbal dari dedaunan hutan. Ia menunduk sopan dan berkata, "Saya datang untuk membantu menyembuhkan Anda, Nona Intan." Intan menatapnya tajam, tersenyum sinis. "Kau pikir daun busuk dari hutan bisa menyembuhkan penyakit yang dokter dunia pun menyerah?" Tapi Burhan tetap berdiri tegak. Selama masih ada napas, masih ada harapan. Intan mendekat, penuh gengsi dan tantangan. "Baik, jika kau bisa menyembuhkanku, kau akan menjadi tuan di rumah ini, dan aku akan menjadi istrimu." Sejak hari itu, bukan hanya penyakit yang diuji, tapi harga diri, cinta, dan takdir dua manusia dari dunia yang bertolak belakang. Apakah lelaki miskin itu benar-benar bisa menyembuhkan wanita kaya yang meremehkannya? Langit sore di kawasan elit Jakarta menyala lembut, memantulkan warna keemasan yang jatuh di halaman sebuah rumah megah bergaya Eropa. Pilar-pilar putih berdiri anggun di antara taman mawar yang tertata rapi. Harumnya menyatu dengan aroma obat dari alat pernapasan yang diletakkan di sisi sebuah kursi rotan. Di tengah taman indah itu, seorang wanita duduk di atas ayunan gantung berwarna putih mutiara. Ayunan itu menghadap ke kolam kecil yang memantulkan wajahnya sendiri, seolah mengingatkan betapa rapuh hidup bisa berubah dalam sekejap. Wanita itu adalah Intan Permatasari, 30 tahun. Cantik, berkelas, tubuh berisi namun ideal. Rambut hitamnya diikat ekor kuda, memperlihatkan leher jenjang dan wajah penuh keanggunan. Gaun biru navy membalut tubuhnya sempurna, selaras dengan kemewahan rumah yang ia tinggali. Dialah pemilik butik internasional yang namanya dikenal jauh melampaui Indonesia. Namun di balik segala kesuksesan dan citra sempurna itu, ada penyakit yang perlahan merampas hidupnya. Paru-paru kronis yang tak mampu dijelaskan, apalagi disembuhkan. Sore itu, dua perawat berjaga beberapa langkah di belakang. Dokter pribadi dan pembantu rumah tangga menunggu dalam diam. Nafas Intan terdengar berat, tersengal, tapi sorot matanya tetap tegas, menolak menunjukkan kelemahan, bahkan di hadapan rasa sakit. "Nona Intan," ucap dokter dengan suara lembut, "saya sarankan kembali ke dalam. Udara sore agak lembab, bisa memperparah pernapasan." Intan tetap menatap lurus ke kolam. Suaranya pelan, namun penuh gengsi yang telah menemaninya bertahun-tahun. "Dokter, udara segar mungkin satu-satunya hal yang masih membuatku merasa hidup. Biarkan aku di sini." Ia menarik napas panjang, lalu batuk. Kering, kecil, namun jelas menyakitkan. Perawat mendekat cepat, tetapi Intan mengangkat tangan, menolak bantuan. "Aku tidak butuh belas kasihan," katanya, lirih namun tegas. "Aku hanya butuh waktu dan kesunyian." Hening menyelimuti taman. Angin bergerak perlahan menggoyangkan daun mawar, burung gereja melintas rendah di atas kolam. Namun ketenangan itu pecah ketika terdengar suara langkah kaki dari arah gerbang besar. Pelan, tapi pasti. Seorang pria berjalan memasuki area taman. Bajunya lusuh, tas kulit kecil tergenggam di tangannya. Wajahnya letih, namun matanya memancarkan sesuatu yang tak semua orang punya. Keyakinan. Namanya Burhan. Lelaki miskin dari pinggiran kota yang dikenal sederhana, tapi memiliki kemampuan meracik herbal dari daun dan akar hutan. Hari itu, ia datang setelah membaca berita tentang seorang wanita kaya raya yang menderita penyakit paru-paru tak tersentuh medis modern. Perawat langsung menatap tajam. "Hei, kamu siapa? Ini area pribadi. Kalau perlu kami panggil satpam sekarang juga." Burhan tidak berhenti. Ia justru mendekat, lalu menunduk sopan di hadapan Intan yang masih duduk di ayunan. "Permisi, apakah saya sedang berbicara dengan Nona Intan Permatasari?"
Intan mengangkat wajah perlahan. Tatapannya dingin, penuh jarak. Kau tahu siapa yang kau ajak bicara? Saya tahu, Nona, jawab Burhan lembut. Nama saya Burhan. Saya datang untuk menawarkan bantuan. Saya dengar tentang penyakit Anda. Saya punya ramuan dari daun dan akar hutan. Banyak orang tertolong. Belum sempat ia melanjutkan, tawa kecil keluar dari bibir Intan. Tawa itu cantik, tapi dingin. Menghina. Ramuan herbal, ia tersenyum miring. Kau pikir, dengan daun-daunan dari kampungmu, kau bisa menyembuhkan penyakit yang dokter terbaik dunia pun menyerah. Salah satu perawat menyikut temannya sambil menahan tawa. Mungkin dia salah alamat. Ini rumah pasien, bukan dukun. Burhan menunduk sebentar. Tapi saat ia bicara, suaranya tetap tenang. Saya tidak datang untuk dipuji, Nona. Saya hanya ingin menolong. Tuhan tidak menciptakan penyakit tanpa obat. Intan memandangnya lama. Lalu, perlahan ia berdiri dari ayunan. Gaunnya berayun tertiup angin, membuatnya tampak semakin anggun sekaligus berjarak. Ia mendekat pada Burhan, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Di matanya, ada amarah yang berasal dari rasa lelah dan ketidakberdayaan. Kau pikir, daun busuk dari hutan bisa memperbaiki paru-paruku? Suaranya bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena getir. Rumah sakit luar negeri menyerah. Dokter pribadiku menyerah. Bahkan aku sendiri, hampir menyerah. Ia tertawa pelan, getir namun tetap sombong. Dan sekarang datang lelaki miskin yang berdebu, mengaku bisa menyembuhkanku. Kau sungguh lucu. Burhan menatapnya dalam. Saya tidak lucu, Nona. Saya hanya percaya, selama ada napas, masih ada harapan. Suasana menegang. Para perawat saling berpandangan. Dokter menghela napas panjang. Dan Intan, dengan tatapan seperti pisau, akhirnya membuka mulut. Baiklah, katanya pelan. Kalau kau begitu yakin, mari kita buat permainan kecil. Burhan mengerutkan kening. Permainan? Ya. Intan menegakkan tubuh. Jika kau bisa menyembuhkan paru-paruku, jika aku sembuh total, maka kau akan menjadi tuan dari rumah ini. Intan mendekat, menatap tepat ke kedua matanya. Dan aku akan menjadi istrimu. Kata-katanya membuat taman itu seakan berhenti bernapas. Para perawat sontak meledak tawa. Lelaki ini jadi suami Nona Intan? Dunia sudah gila. Jangan-jangan nanti butiknya disuruh jual pakai daun juga. Namun Intan tidak tertawa. Ia malah tersenyum tipis. Senyum penuh tantangan. Kau dengar itu, Burhan? Dunia pun menertawakanmu. Tapi kalau kau berani menerima, ia mencondongkan tubuh sedikit. Buktikan padaku bahwa mukjizat masih ada. Angin sore bergerak lembut, meniup beberapa helaian rambut Intan yang terlepas dari ikatannya. Burhan memandangi wanita itu cukup lama sebelum perlahan menunduk hormat. Saya terima tantangannya, Nona. Dengan izin Tuhan, saya akan menyembuhkanmu. Intan tersenyum tipis. Senyum yang dingin, yang datang dari seseorang yang terlalu lama hidup dalam kuasa dan kesombongan. Ia kembali duduk di ayunan gantungnya. Kita lihat saja, lelaki miskin. Dunia tidak butuh harapan dari orang sepertimu. Tapi aku akan menunggu saat kau gagal. Langit perlahan berubah jingga, seakan memantulkan kemarahan yang terpendam di balik kata-katanya. Angin membawa suara tawa perawat dan dokter yang masih mengejek lelaki sederhana itu. Namun di mata Burhan, tak tampak setitik pun kemarahan. Hanya ketenangan dan keyakinan bahwa hari itu bukan akhir bagi Intan, melainkan awal dari sesuatu yang mungkin mengubah banyak hal. Malam merayap turun di atas rumah megah milik Intan Permatasari. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya keemasan ke dinding marmer yang dingin. Dari ruang tengah yang luas, terdengar suara batuk pelan, kering, berat, dan menusuk keheningan. Intan duduk di sofa panjang berlapis beludru biru tua.
Wajahnya tampak pucat, tapi tetap memancarkan keanggunan seperti patung porselen. Di hadapannya, berdiri Burhan. Lelaki miskin yang siang tadi datang dengan keyakinan yang tak lazim, kini membawa sebuah wadah kecil dari tanah liat berisi cairan hijau tua dengan aroma tajam dedaunan hutan. Dua perawat berdiri di dekat pintu, berbisik sambil menahan tawa. Dokter pribadi Intan menatap Burhan dengan gabungan rasa tidak percaya dan kesal. Intan mengangkat dagunya sedikit. "Jadi, ini yang kau sebut obat ajaibmu?" "Iya, Nona," jawab Burhan sopan. "Ramuan ini dari daun sambu, akar lenga, dan bunga rimba yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Saya meraciknya dengan doa dan keyakinan." Intan menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu tertawa pelan. "Doa dan keyakinan?" Ia menirukan dengan nada sinis. "Kau pikir paru-paruku bisa sembuh karena itu?" "Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya," jawab Burhan tetap tenang. "Saya hanya perantara. Dan ramuan ini sudah menolong banyak orang yang hampir menyerah." Intan memandangnya lama, lalu tersenyum tipis penuh penghinaan. "Kau tahu, Burhan, sejak kecil aku terbiasa minum obat impor, ditangani dokter luar negeri, dan menghabiskan miliaran untuk perawatan. Lalu kau datang, lelaki berdebu membawa daun-daunan, dan mengaku bisa menyembuhkanku." Ia tertawa lagi, tapi ada getir di balik tawanya. "Luar biasa sekali hidup ini." Dokter maju selangkah dengan tegang. "Nona Intan, tolong jangan coba minum cairan tak teruji seperti itu. Bahaya." "Tidak, Dok." Intan memotong cepat. "Aku ingin tahu, sebesar apa keajaiban yang dibawa lelaki ini." Ia menatap Burhan dengan pandangan meremehkan. "Baik, Burhan. Tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Tapi ingat." Intan berdiri, mendekat, suaranya berubah dingin seperti mata pisau. "Kalau ramuanmu membuat keadaanku memburuk, aku pastikan kau tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini." Perawat menelan ludah. Dokter tampak semakin gugup. Namun Burhan hanya diam sejenak, lalu merendahkan tubuh sedikit saat meletakkan wadah ramuan itu di meja. "Saya tidak takut, Nona. Saya datang bukan untuk menantang nasib, tapi menantang ketidakpercayaan." Ia menuangkan ramuan itu ke dalam gelas kecil. Aromanya kuat, seperti tanah basah seusai hujan, bercampur wangi dedaunan liar dari hutan. Intan menatap gelas itu dengan jijik. "Baunya luar biasa buruk. Kau yakin ini bukan racun?" "Segala yang pahit biasanya menyembuhkan," jawab Burhan pelan. Intan memutar matanya lalu tersenyum miring. "Kau bicara seperti filsuf kampung. Tapi baiklah." Ia mengambil gelas itu dengan jari-jari lentiknya. Cincin berlian besar berkilau di bawah lampu. "Untuk pertama kalinya, aku akan menelan sesuatu dari tangan orang miskin." Tanpa ragu, ia meneguknya. Dan detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. "Ya Tuhan." Intan meletakkan gelas dengan keras. Rasanya seperti lumpur busuk. "Apa kau ingin membunuhku dengan rasa ini?" Perawat dan dokter berusaha menahan tawa. "Tuan Burhan," ucap sang dokter dingin, "Anda sungguh berpikir cairan dari daun-daunan seperti ini bisa menyembuhkan Nona Intan? Kami memakai teknologi terbaik, terapi oksigen, stem cell, semua gagal. Dan Anda?" Burhan menatap dokter itu dengan tenang. "Kadang, yang sederhana justru lebih dekat pada kebenaran, Dok." Intan ingin tertawa sinis lagi, namun tiba-tiba ia memegang dadanya. Dalam diam, ada sesuatu yang berbeda. Napasnya terasa sedikit lebih ringan. Entah sugesti atau kenyataan, Intan tak tahu. Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. "Jangan berharap aku percaya efek instan dari daunmu, Burhan," katanya sambil menegakkan diri. "Aku hanya ingin melihat bagaimana kau pada akhirnya gagal." Burhan menukas lembut. "Saya tidak butuh kepercayaanmu, Nona. Saya hanya butuh waktu." Intan menatapnya lagi, lama, lebih lama dari sebelumnya.
Ada sesuatu dalam cara Burhan bicara yang sulit dibenci sepenuhnya. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Ia berdiri tegak dan menatap langsung ke mata Burhan. Kau punya 3 hari. Jika dalam 3 hari ini aku tidak merasa lebih baik, permainan ini selesai. Burhan menjawab singkat, tanpa ragu. Waktu 3 hari, cukup. Intan menoleh pada perawat di sampingnya. Siapkan kamar belakang. Lelaki ini akan tinggal di sana sementara. Aku ingin melihat sejauh mana keajaiban yang ia banggakan. Ia berbalik, melangkah meninggalkan taman. Namun sebelum menaiki tangga marmer, Intan sempat menatap Burhan sekilas, tatapan angkuh. Tapi di baliknya ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Rasa ingin tahu yang mulai tumbuh, meski kecil dan samar. Gaun panjangnya berayun anggun ketika ia naik ke lantai atas. Bayangannya memantul panjang di lantai marmer yang berkilau. Begitu sosoknya menghilang di balik koridor, dokter pribadi mendekat dan berbisik pada Burhan dengan nada mengejek. Kau nekat sekali menipu wanita sekuat itu. Kalau ia celaka karena daun-daunanmu, tamat hidupmu. Namun Burhan hanya menatapnya tenang. Yang menipu adalah mereka yang berhenti percaya pada harapan. Dok. Malam semakin larut. Angin dari luar membawa aroma mawar dan tanah basah. Di kamar mewah lantai atas, Intan berbaring menatap langit-langit, wajahnya tetap dingin seperti biasa. Tangannya perlahan menyentuh dada, merasa ada yang berbeda. Napasnya sedikit lebih ringan. Namun egonya langsung menepis perasaan itu. Tidak mungkin. Hanya kebetulan, gumamnya. Hanya kebetulan. Di luar kamar, jendela terbuka lebar. Cahaya bulan jatuh ke taman bawah. Di sana, Burhan berdiri di samping meja kayu, menatap langit sambil berdoa pelan. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Tuhan, beri aku waktu. Dan beri dia kesempatan untuk percaya. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Intan Permatasari tidur, tanpa batuk yang panjang, tanpa sesak yang mencekik. Pagi datang perlahan. Cahaya keemasan menembus jendela besar dan jatuh lembut di wajah Intan. Ia membuka mata, membiarkan kesadarannya pulih. Lalu ia mencoba menarik napas dalam. Intan terdiam. Tidak ada perih. Tidak ada rasa terbakar. Hanya keheningan. Entah apa yang terjadi, tapi dadanya terasa berbeda. Perawat masuk membawa segelas air. Selamat pagi, Nona Intan. Bagaimana pernapasannya? Entahlah, jawab Ren dingin. Sedikit lebih baik, mungkin hanya efek sugesti. Ia duduk dan menatap keluar jendela. Taman mawar tampak segar oleh embun pagi. Di kejauhan, tepat di dekat kolam, tampak Burhan sedang menumbuk daun di meja kayu. Gerakannya sederhana, jauh dari kesan profesional, tapi penuh ketenangan. Intan memalingkan wajah. Orang itu masih di sini rupanya, gumamnya. Namun jauh dalam hatinya, ada getaran kecil yang tak bisa ia definisikan. Kagum atau marah, ia sendiri tidak tahu. Siang hari, Intan berjalan pelan ke taman ditemani dokter dan 2 perawat. Langkahnya lebih stabil. Pipinya tampak lebih segar. Dokter mencatat sambil mengerutkan kening. Nona, saturasi oksigen Anda meningkat. Ini aneh. Bahkan tanpa terapi tambahan. Intan mengangkat bahu. Mungkin udara taman ini bagus. Atau Tuhan sedang ingin mengejekku. Dari balik pohon, Burhan muncul membawa nampan berisi ramuan hijau tua. Ia menunduk hormat. Selamat siang, Nona. Sudah waktunya ramuan kedua. Intan menatapnya sinis. Kau masih percaya aku akan menelan itu lagi? Keyakinan saya tidak bergantung pada kepercayaan Anda, Nona, jawab Burhan lembut. Saya hanya melakukan apa yang benar. Perawat menahan tawa kecil, tapi Intan mengangkat tangan, membuat mereka langsung diam. Ia mendekat pada Burhan, tatapannya dingin. Miskin, katanya pelan namun tajam. Ramuanmu tidak punya label, tidak punya izin, tidak punya bukti.
Apa kau pikir aku akan percaya begitu saja? Tidak semua bukti tertulis di kertas, Nona, jawab Burhan lembut. Kadang bukti hidup ada di napas yang kembali, di jantung yang masih berdetak. Intan terdiam sejenak. Kata-kata itu memukul egonya. Karena faktanya, dadanya memang terasa lebih ringan. Namun ia menepisnya. Kau pandai bicara. Tapi jangan pikir aku sudah sembuh. Ini hanya sedikit lega. Saya tidak mencari pujian, balas Burhan. Saya hanya ingin melihat Anda hidup dengan tenang. Nada tulus itu membuat hati Intan bergetar. Sekilas saja, namun cukup untuk membuatnya memalingkan muka. Kau bicara seolah mengenalku, ujar Intan. Saya tidak perlu mengenalmu untuk peduli, balas Burhan. Sakit, tidak mengenal kaya atau miskin. Intan tertawa kecil, getir. Kau pikir kau bisa memahami hidupku? Semua orang hormat karena uangku. Bahkan dokterku pun bicara berdasarkan gaji. Ia menatap Burhan tajam. Kau datang membawa daun dan keyakinan, dan berharap aku mempercayaimu. Saya tidak berharap apapun, kata Burhan tenang. Saya hanya percaya, Tuhan ingin kau sembuh. Bukan karena daun-daunan ini, tapi karena hati yang mulai mau menerima. Suasana taman seketika membeku. Angin berhenti seperti menunggu jawaban. Hati yang mau menerima, ulang Intan pelan. Ia menatap Burhan lama. Mata yang biasanya tajam kini tampak rapuh. Ada air yang mengambang di tepinya. Kau pikir aku tidak punya hati? Aku hanya muak. Semua orang melihatku sempurna. Tapi tak ada yang tahu rasanya, sesak menunggu ajal. Intan berteriak, napasnya naik turun. Perawat hendak mendekat menenangkannya, tapi Burhan mengangkat tangan, meminta semuanya diam. Burhan menatap Intan dengan sorot mata yang lembut. Justru karena itu, Nona, Tuhan tidak menurunkan penyakit ini untuk menghukummu. Ia hanya ingin kau belajar hal yang tak pernah bisa dibeli, ketulusan dan keikhlasan. Intan memejamkan mata. Tanpa ia sadari, butiran air menetes di pipinya. Ia benci menangis di depan lelaki miskin seperti Burhan. Tapi kata-kata itu menembus lapisan keangkuhannya, menampar hati yang selama ini ia tutup rapat. Pergi, katanya sambil membalikkan tubuh, menyembunyikan wajah. Jangan ganggu aku lagi hari ini. Burhan menunduk hormat. Baik, Nona. Tapi saya tetap akan berada di sini. Karena keyakinan, bukan sesuatu yang kutinggalkan di tengah jalan. Ia melangkah menjauh, meninggalkan Intan yang berdiri dengan tangan gemetar. Di balik keangkuhannya, sesuatu mulai berubah. Ada rasa takut, yang perlahan digantikan oleh rasa ingin tahu dan secuil harapan yang tak berani ia akui. Malam hari, di balkon kamarnya yang tinggi, Intan duduk sendiri menatap langit penuh bintang. Di tangannya ada gelas kecil berisi ramuan hijau buatan Burhan. Ia menatap cairan itu lama, sebelum akhirnya meneguknya tanpa suara. Hanya, untuk memastikan aku masih bisa menertawakan diriku sendiri, gumamnya pelan. Udara malam terasa lembut. Nafasnya, anehnya, mengalir stabil. Tak ada lagi sesak yang biasanya menghantui setiap tarikan napas. Namun di dalam dadanya, perang batin terus berlangsung. Bagian dirinya yang keras berteriak bahwa Burhan tidak mungkin menolongnya. Tapi sisi lain, mulai merasakan ketenangan baru, ketenangan yang selama ini tidak pernah ia temukan. Apakah mungkin mukjizat datang dari tangan seorang miskin? Bisiknya lirih. Di taman bawah, ditemani cahaya bulan, Burhan duduk bersila di bangku batu. Ia berdoa pelan, suara doanya diantar angin ke arah balkon Intan, seolah menjawab pertanyaannya. Mukjizat datang pada hati yang berhenti meremehkan cinta dan harapan. Intan menatap langit. Matanya kembali basah. Untuk pertama kalinya, ia tak tahu apakah ia sedang marah atau mulai percaya. Hari-hari berlalu. Udara di rumah besar itu berubah. Tidak ada lagi batu keras dari kamar utama. Tidak ada lagi aroma obat kimia. Sebaliknya, pagi-pagi rumah itu dipenuhi wangi dedaunan kering ramuan Burhan.
Aroma herbal itu lembut, menenangkan, seolah membawa kehidupan baru. Intan sering duduk di ayunan gantung di taman, tempat pertama kali ia bertemu Burhan. Tapi kini tanpa tatapan sinis. Diam-diam ia memperhatikan lelaki itu dari kejauhan saat menumbuk daun, mencampur akar, atau duduk di bawah pohon sambil menulis sesuatu di buku usangnya. Ada ketenangan dalam setiap gerak Burhan. Ketenangan yang tidak pernah ia temukan pada pengusaha kaya, dokter ternama, atau pria-pria yang dulu mendekatinya. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia buru-buru menepisnya. Tidak, Intan, dia hanya orang miskin. Jangan bodoh, katanya pada diri sendiri. Namun hati tidak bisa diperintah. Sore itu, Burhan mengetuk pintu ruang tamu membawa nampan berisi teh herbal. Nona, waktunya minum ramuan sore. Kali ini saya campur bunga kenanga, supaya lebih lembut di tenggorokan. Intan memandangnya. Tatapannya berbeda, tidak lagi tajam, tapi bingung. Kau selalu tahu harus menambahkan apa? Dari mana kau belajar semua ini? Dari alam, Nona, jawab Burhan sambil tersenyum kecil. Setiap daun bicara kalau kita mau mendengarkan, sama seperti hati manusia. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Intan pura-pura tidak terpengaruh, lalu meneguk teh itu perlahan. Hangat, lembut, menenangkan. Kau bicara seperti penyair, katanya datar, mencoba tetap angkuh. Tapi jangan berpikir itu membuatku kagum. Saya tidak ingin dikagumi, Nona, jawab Burhan. Saya hanya ingin melihat Anda bahagia. Kata bahagia terdengar asing bagi Intan. Seolah ia lupa bagaimana rasanya bahagia, tanpa harus memiliki apapun. Malam itu, Intan tak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela, menatap taman di bawah. Lampu taman masih menyala, dan di sana, seperti biasa, Burhan duduk bersila berdoa dalam diam. Kenapa lelaki itu tidak pernah marah? Gumamnya. Aku sudah menghina, merendahkan, menertawakannya. Tapi ia tetap tenang, tetap tulus. Bayangan Burhan memenuhi pikirannya. Senyumnya yang sederhana, caranya bicara, cara ia memperlakukan Intan tanpa takut atau mengemis sanjungan, semua itu mengusik hatinya lebih dari yang ia akui. Kenapa? Kenapa hatiku bergetar setiap melihatnya? Ia menggigit bibir, marah pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin, seorang Intan Permatasari, wanita berkuasa di industri fashion Indonesia, mulai memikirkan lelaki miskin pembawa daun-daunan itu? Namun malam demi malam, bayangan itu kembali. Senyumnya, tatapannya, kata-kata lembutnya yang menembus kesepian Intan. Keesokan harinya, ketika Burhan sedang menyiapkan ramuan, Intan mendekat dengan suara tajam. Kenapa kau selalu di sini? Bukankah aku sudah membayar cukup? Kau boleh pergi kalau mau. Burhan menatapnya tenang. Saya tidak di sini karena uang, Nona. Intan mengernyit. Lalu karena apa? Karena janji. Janji? Tanya Intan, bingung. Janji pada siapa? Pada Tuhan, jawab Burhan lembut. Bahwa saya tidak akan meninggalkan orang yang sedang berjuang untuk hidup, sampai benar-benar sembuh. Kalimat itu menikam hati Intan seperti belati halus. Ia hendak membalas, namun suaranya tercekat. Tanpa berkata apapun, ia membuang muka dan berjalan menjauh, menyembunyikan getaran yang mulai tumbuh di dadanya. Beberapa langkah setelah membalikkan badan, Intan tiba-tiba berhenti. Ia menoleh cepat dan menatap Burhan dengan sorot tajam. Kau selalu membuatku terlihat lemah, katanya dingin. Berhenti bicara seperti pahlawan. Aku tidak butuh diselamatkan. Burhan tidak bergeming. Suaranya tetap lembut seperti air yang mengalir. Mungkin bukan keselamatan yang Nona butuhkan, ucapnya. Mungkin hanya seseorang yang berani melihat Anda apa adanya. Bukan karena nama besar. Kalimat itu menghantam dada Intan. Sesak. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kata-kata Burhan meretakan benteng yang ia bangun selama hidupnya. Ia marah pada dirinya sendiri karena merasa tersentuh. Cukup,
bentaknya. Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Mungkin benar, jawab Burhan dengan suara pelan. Tapi saya tahu satu hal, orang yang tampak paling kuat biasanya menyimpan luka yang paling dalam. Intan segera berbalik. Ia berjalan cepat kembali ke rumah. Matanya panas. Tanpa disadari air mata jatuh, dan ia membencinya. Ia membenci ketenangan Burhan. Membenci kesederhanaannya. Membenci cara lelaki miskin itu membuatnya merasa dilihat untuk pertama kalinya. Malam itu, di dalam kamar, Intan membuka buku hariannya. Aku benci lelaki itu. Tapi mengapa setiap kali ia pergi, dadaku terasa kosong? Aku tidak boleh lemah. Aku Intan Permatasari, wanita yang tidak butuh siapapun. Tapi kenapa dunia terasa lebih tenang setiap kali mendengar suaranya? Ia menutup buku itu cepat, seolah takut ketahuan menulis perasaannya sendiri. Dari balik jendela, ia melihat Burhan di taman. Lelaki itu masih terjaga, menatap langit, berdoa dengan suara lirih. Tuhan, sembuhkan tubuh dan hatinya. Intan mengintip dari balik tirai, memandang sosok itu diam-diam. Tanpa ia sadari, senyum tipis muncul di bibirnya. Ketika ia sadar, ia buru-buru menghapus senyumnya. Tidak, ini hanya rasa iba, katanya pada diri sendiri. Namun hatinya tahu, itu bukan iba. Itu cinta, pelan-pelan tumbuh namun terkunci rapat di belakang dinding kesombongan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sakitnya, Intan tidak takut tidur. Ia tahu, ada seseorang di taman yang sedang mendoakan hidupnya. Pagi berikutnya, udara di rumah besar itu terasa berbeda. Hangat, lembut, penuh kehidupan. Burung-burung berkicau di taman. Sinar matahari menembus tirai kamar Intan, memantulkan warna keemasan di dinding marmer. Intan membuka mata dan menarik napas panjang. Napasnya stabil. Ia duduk perlahan. Tidak ada sesak. Tidak ada rasa berat di dada. Jemarinya yang dulu gemetar kini tenang. Perawat masuk membawa hasil pemeriksaan dan hampir menjatuhkan nampan. Nona Intan, saturasi Anda sempurna. Semua hasilnya normal. Ini tidak masuk akal. Dokter pribadi datang tergesa-gesa. Ia menempelkan stetoskop di dada Intan. Setelah beberapa detik, wajahnya memucat karena tidak percaya. Paru-paru Anda bersih, Nona. Tidak ada luka. Tidak ada cairan. Seperti mukjizat. Intan hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, mukjizat itu tidak datang dari alat mahal. Tidak dari dokter luar negeri yang ia bayar miliaran. Mukjizat itu datang dari seseorang yang ia hina. Seseorang yang tidak pernah meminta balasan. Intan berjalan menuju taman. Langkahnya pelan, hampir seperti seseorang yang baru belajar hidup kembali. Di bawah pohon kenanga, Burhan sedang memetik daun sambil bersenandung. Ketika melihat Intan, ia langsung menunduk hormat. Selamat pagi, Nona. Bagaimana napasnya hari ini? Intan tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Lama. Mata yang berkaca-kaca membuat suaranya bergetar. Burhan, aku sembuh. Burhan tersenyum kecil, senyum seseorang yang sudah mengetahui jawabannya sejak lama. Saya tahu, Nona, wajah Anda sudah tidak membawa rasa sakit. Intan menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku telah menghina kamu, meremehkanmu, menertawakanmu di depan semua orang. Tapi kamu tidak pernah membalas. Kamu tetap di sini, bahkan ketika aku menyuruhmu pergi. Burhan menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Tuhan tidak menilai dari ucapan Nona. Kadang, orang yang paling keras justru sedang menutupi ketakutannya. Intan mendekat. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Kenapa kamu tetap di sini, Burhan? Setelah semua keburukanku padamu? Burhan menatap langit sebentar, lalu kembali menatap Intan. Karena saya percaya, setiap luka pasti punya alasan yang suci. Dan saya tahu, di balik kata-kata keras Nona,
ada hati yang sebenarnya hanya ingin disembuhkan. Intan menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan kelegaan. Burhan menunduk rendah di depannya. Saya hanya menjalankan kewajiban. Selebihnya, kuasa Tuhan. Intan menggeleng. Tidak, Burhan. Ini lebih dari kewajiban. Kau menyelamatkanku. Bukan hanya dari penyakitku, tetapi dari diriku sendiri. Ia menarik napas panjang, menatap Burhan tanpa lagi topeng kesombongan. Kau ingat janjiku waktu itu? Burhan mengernyit bingung. Janji yang mana, Nona? Intan menatap taman yang disinari cahaya pagi. Aku bilang, jika kau bisa menyembuhkanku, kau akan menjadi tuan rumah ini. Dan aku akan menjadi istrimu. Burhan terdiam. Angin lembut menggerakkan rambut Intan, membuatnya tampak seperti sosok dari mimpi. Nona, saya tidak pernah menginginkan itu, kata Burhan akhirnya. Saya hanya ingin Anda hidup dan bahagia. Intan melangkah lebih dekat, suaranya bergetar namun penuh ketegasan. Aku hanya ingin hidup dengan seseorang yang membuatku mengerti arti ketulusan. Tatapannya bersirobok dengan mata Burhan, mata yang kini dipenuhi kebingungan, haru, dan kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Burhan, lanjut Intan, napasnya gemetar, aku tidak tahu bagaimana cinta ini mulai tumbuh. Tapi setiap kali melihatmu, hatiku tenang. Aku ingin berhenti hidup dalam ketakutan dan kesepian. Aku ingin belajar bersyukur bersama orang yang membuatku mengerti makna hidup. Burhan menunduk perlahan. Suaranya nyaris berbisik. Saya hanya orang miskin, Nona. Rumah seperti ini terlalu megah untuk kaki saya. Namun Intan tersenyum sambil menghapus air mata yang jatuh di pipinya. Mungkin dulu begitu. Tapi sekarang, rumah ini terasa kosong tanpa doa-doamu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga kenanga di antara mereka. Intan menatapnya penuh ketulusan. Jadilah tuan dari rumah ini, Burhan, dan jadilah juga rumah bagi hatiku. Burhan terdiam lama, seolah mencari kata yang tepat. Lalu ia menggenggam tangan Intan. Hati-hati, lembut, seperti menyentuh sesuatu yang suci. Kalau begitu, izinkan saya menjaganya. Bukan karena janji, tapi karena cinta, cinta yang Tuhan titipkan di antara luka-luka kita. Intan tersenyum, menunduk, air mata jatuh tanpa ia cegah. Terima kasih, Burhan, karena telah membuatku mengerti bahwa cinta yang tulus bisa datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Hari pernikahan mereka datang tanpa kemewahan. Tidak ada gaun raksasa, tidak ada pesta besar. Hanya taman rumah, tempat yang dulu menjadi saksi penghinaan, kini menjadi saksi cinta yang paling murni. Burhan mengenakan kemeja putih sederhana. Intan tampil cantik dengan gaun biru navy, warna yang sama saat ia pertama kali bertemu dengannya. Di bawah langit biru dan wangi kenanga yang bertebaran di udara, mereka saling mengunci pandang, saling mengikat hati tanpa banyak kata. Aku dulu hampir kehilangan hidupku, ujar Intan pelan. Tapi ternyata, Tuhan mengembalikan hidup itu dalam wujudmu. Burhan tersenyum. Dan saya dulu tidak punya apa-apa. Sekarang saya memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Cinta Nona. Di belakang mereka, perawat dan para pembantu yang dulu menertawakan Burhan kini menunduk haru. Sang dokter yang awalnya meragukannya kini hanya bisa tersenyum tipis, mengakui bahwa ada hal yang tidak bisa dijelaskan medis, keajaiban hati yang tulus. Intan menggenggam tangan Burhan lebih erat. Di bawah sinar matahari yang hangat, dua hati yang berasal dari dunia berbeda akhirnya menyatu. Bukan karena janji, bukan karena harta, tapi karena cinta yang lahir dari luka dan kesembuhan. Di ujung taman, ayunan gantung tempat dulu mereka pertama bertemu berayun pelan diterpa angin, seolah ikut tersenyum menyaksikan akhir yang damai bagi dua jiwa itu. Dan begitulah akhir kisah Intan Permatasari dan Burhan. Kisah dua manusia dari dunia berbeda, namun dipertemukan oleh keikhlasan dan cinta yang murni.
Dari seorang wanita kaya raya yang dulu sombong dan kehilangan arah, kita belajar bahwa kesembuhan sejati bukan hanya tentang tubuh yang membaik, tapi hati yang mau merendah dan menerima kasih tanpa syarat. Dan dari seorang lelaki miskin yang pernah dianggap hina, kita belajar bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta, tapi dari ketulusan, doa, dan kejujuran hati. Pesannya sederhana. Cinta sejati tidak lahir dari kemewahan. Kesembuhan sejati tidak datang dari obat mahal. Mukjizat seringkali datang dari mereka yang paling kita remehkan.